Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina Putri Azara, NIM 2004-2231 dari Ilmu Administrasi Negara. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pertemuan ketiga kita. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Kata hukum berasal dari al-hukum, yaitu kaidah atau ketetapan dalam bahasa Arab. Dalam artian luas, hukum yaitu hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Sedangkan dalam bahasa sempit, hukum adalah hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Baik, sekarang kita masuk kepada hukum dasar tertulis. Biasanya disebut Undang-Undang Dasar. Pada umumnya lebih luas atau mengikat daripada hukum tidak tertulis. Merupakan bagian dari konstitusi, merupakan sumber dan dasar bagi norma hukum di bawahnya. Hukum dasar tertulis yaitu hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara, baik yang dikodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi. Nah, tadi kan hukum dasar tidak tertulis. Sekarang kita masuk kepada hukum dasar tidak tertulis. Disebut konvensi ketatanegaraan. Sifatnya konvensi, kebiasaan yang berulang kali dalam praktik penyelenggaraan negara. Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, diterima oleh seluruh masyarakat atau rakyat sebagai perlengkapan undang-undang untuk mengisi kekosongan hukum. Hukum dasar tidak tertulis atau konvensi yaitu aturan dasar yang timbul terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara dan sifatnya tidak tertulis dalam perundang-undangan. Baik, sekarang kita masuk kepada sifat konstitusi. Tertulis dan tidak tertulis dituangkan dalam sebuah atau beberapa dokumen atau naskah format. Dikatakan tidak tertulis apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak dimulai dalam satu dokumen tertentu, melainkan diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa, contohnya di Inggris. Fleksibel, mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dapat diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Rigid, sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan cara merubahnya melalui cara khusus seperti persetujuan rakyat dalam referendum atau keputusan legislatif dengan suara terbanyak dan mutlak. Nah guys, tadi kan aku udah menjelaskan tuh pengertian hukum secara luas, pengertian hukum secara sempit, terus hukum dasar tertulis, hukum dasar tidak tertulis, sifat konvensi. Nah sekarang aku mau menjelaskan tentang hukum dan sistem sosial masyarakat. Hukum dan sistem hukum sosial masyarakat. Suatu sistem hukum merupakan pencerminan daripada suatu sistem sosial di mana sistem hukum itu merupakan bagiannya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan suatu sistem hukum. Hukum dan kekuasaannya dalam perspektif politik hukum merupakan suatu sarana dari elit yang memegang kekuasaan untuk dipergunakan bagi mempertahankan kekuasaan. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat dan dapat dikatakan bahwa hukum pencerminan dan konkretasi. Kepastian hukum dan peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Nah guys, itulah yang bisa aku sampaikan dalam tugas pertemuan 3 ini tentang pengertian hukum secara luas, pengertian hukum secara sempit, hukum dasar tertulis, hukum dasar tidak tertulis, sifat konvensi hukum dan sistem sosial masyarakat. Nah, cuma itu yang bisa aku sampaikan guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!